Kenapa? Karena memang berkas Bapak ini sudah masuk dari periode April kemarin ya. Hanya saja memang ada beberapa hal yang harus kami komunikasikan. Kenapa? Karena di dalam perwali kami untuk layanan TUKS ini tidak tersedia secara rigid untuk penerbitan namanya. Oleh karena itu, agar kami tidak salah langkah selaku pejabat publik, kami koordinasikan dan kemarin sudah mendapatkan informasi dari KSOP, kami juga sudah diterangkan terkait dengan surat edaran dari keputusan dari Direktorat Kementerian Perhubungan, bahwasanya memang benar. Kalau saya lihat tadi memang dari berkasnya Bapak ada sedikit yang tidak terlalu sama persis, tapi muatan isinya sama saja maksudnya. Menjalin silaturahmi juga, kita barengan ke Galangan. Nah sekarang kita sudah di Galangan sini, Bapak boleh bantu jelaskan kira-kira hal-hal yang ada di sini. Ya sesuai dengan izin. Sambil jalan Pak ke sana boleh? Apa? Pokok kegiatannya itu untuk perbaikan kapal. Oke. Nah, jadi yang di sana itu tempat kita melakukan perbaikan kapal. Oke, berarti sama kayak di Kayan ya. Ada tempat usaha untuk perbaikan, ada tempat untuk sandar juga. Ya betul. Kalau ini untuk daerah sini untuk posisi sandar karena posisi airnya lebih aman di sini. Oke, berarti untuk pembuatan kapalnya ini terpisah Pak ya, walaupun satu lokasi tapi dipisah. Yang satunya di sebelah sana, yang ini untuk posisi sandar. Untuk posisi sandar. Untuk sandar sendiri Pak, ada berapa kapal yang sudah sering bersandar di sini atau dari ada waktunya nggak, ada jangka waktunya nggak? Sih, terserah dari mereka. Begitu mereka ada muatan, mereka bakal keluar berangkat. Nanti balik lagi ke sini untuk sandar lagi. Saya boleh naik sambil ke atas, Pak? Boleh. Ini kalau sekarang ini yang sandar tongkang. Tongkang ini berarti muatnya untuk batu bara. Jembatan Mahakam itu sampai tinggi sekali dan itu adalah batu bara. Ya. Nah, kalau yang di sini yang setahu Bapak ketika mereka sandar di sini, muatannya apa aja, Pak? Ada bisa dikasih tahu nggak? Tidak melakukan kegiatan bongkar muat. Oh, bongkar muat, hanya sandar saja. Ya. Sandar sama perbaikan. Jadi fokusnya kita di sini untuk perbaikan. Perbaikan ya. Oke. Plat atau pembersihan bodi. Kegiatannya seperti itu sih. Oke. Untuk izin Bapak sendiri berakhirnya di kapan? Untuk izin ini berakhirnya di Juli. Juli ya? Juli atau Juli saya antara itu sih. Tapi kita melakukan perpanjangan. Kita sudah ajukan permohonan ke KSOP untuk perpanjangan lagi. Oke, ya karena kalau nggak salah itu 5 tahunan ya? Ya, betul. 5 tahunan dan ternyata di tahun 2026 ini berakhirnya di bulan Juni atau Juli. Juli sih. Ya. Kita sudah ngajukan permohonan, sudah sudah disurvei sama mereka, berita acaranya udah keluar, tinggal kita nanti lanjut ke Dirjen Perhubungan Pusat. Oke, berarti setelah mendapatkan tanda tangan saya mengetahui camat nanti dilanjutkan ke KSOP lagi dan dilanjutkan ke pusat seperti itu ya Pak ya. Karena memang sekarang sudah via online kalau nggak salah ya Pak ya. Cuman salah satu prosedurnya yang diminta adalah legalisasi untuk lokasinya berada di sini seperti itu ya. Ini yang pertama perpanjangan atau ini yang sudah kedua atau ketiga ya? Sudah kedua atau ketiga. Berarti sebelumnya sudah pernah ya perpanjangan, cuman dulu kan belum ada sistem OSS. Sama kalau untuk dokumen yang dilegalisasi sama camat ini memang ada atau tidak? Kayaknya baru kali ini. Baru kali Pak, karena ini baru persyaratannya dan memang tidak ada di dalam perwali kami. Kemarin dari PT Kayan itu juga memintanya sama lurah awalnya, tapi akhirnya setelah kami koordinasi kita tidak bisa menandatangani di luar kewenangan kami, presi lah. Karena di situ untuk apa sih, gas bersubsidi itu loh Pak. Oh iya. Nah dia Kayan, dia kan? Iya ada dua lokasi tapi terbagi dua. Iya. Kalau yang Marine Ship itu kan memang untuk bongkar muatnya ya, untuk perbaikan apoles apa segala. Kalau yang satunya kan memang untuk yang gas bersubsidi itu gitu. Jadi kerjasama dengan Pertamina mereka. Nah terus lagi, apalagi ya? Tadi dong kan untuk dengan umum gitu kan, tidak ada masyarakat lah gitu. Nah akhirnya saya berpikir ini kita harus tetap koordinasiin. Nah itu sudah terlanjur saya tanda tangani
ternyata walaupun sama Kayan tapi berbeda ini. Nah ketiga masuk punya Bapak, saya bilang jangan sampai ini salah lagi gitu kan. Akhirnya saya koordinasi, aman Bu Camat, yang Ibu lakukan di Kayan Marine Ship itu tidak salah, itu sesuai dengan regulasi. Dan untuk yang di sini pun akhirnya ya mengikuti yang sama sesuai dengan regulasi. Jadi saya sudah sama-sama tenang lah Pak, karena memang ini adalah yang pertama ya, dan Bapak juga tahu waktu kemarin 5 tahun yang lalu nggak ada nih yang buat kayak belum gini. ada begini. Ya, kalau yang kemarin yang di Sungai Maya sudah Ibu juga? Belum Pak, MKT? nggak ada. Oh. Saya belum tuh, saya baru di November Kalau akhir itu Pak. malah pengajuan baru ya dari awal itu. Iya. Jadi Kayan, KTP, Limbung di mana? Limbung itu yang di mana? Yang sana, yang baru tuh lain. Bengawan. Oh belum. Oh belum, itu nggak. Fortunisius. Oh Fortune, oke. Termasuk salah satunya nanti ya PRI. Itu TUKS semua itu. Bonansa. Bonansa, Indotani. Oh belum ada sih. Sejauh ini belum ada pengajuan sih Pak. Nanti ya kalau mereka Iya, mau kan biasanya kan 5 tahun sekali ya. Kalau sudah habis kan pasti nanti diperpanjang lagi. Cuman memang karena aturannya baru diterbitkan sehingga butuh administrasi yang seperti itu. Hamparan ini bisa buat berapa sandaran kapal? Kalau sandaran sih kita kan sewa perairan sampai berapa meter ke arah laut. Jadi kadang mereka bisa jajar aja ke belakang. Tapi selama ini, jadi kadang bisa ngikat di belakangnya. Tapi Berapa jaraknya dari sini ke laut? Saya agak lupa itu. Ada namanya. Itu ada penyewaan juga? Ada. Setiap tahun kita bayar. Oh, jadi artinya tidak hanya sepanjang ini saja ya, ke sana juga ya? Ke lautnya juga. Oke. Istilahnya bayar pajak itu kalau di darat PBB. Oke. Kalau di laut sewa perairan. Sewa Nah, pembayarannya lewat KSOP. SOP. Oh SOP ya? Iya, pembayarannya. Sewa perairan namanya. Iya. Luas ini Pak. Namanya apa ini, Bang Tupeng? Namanya di sini apa namanya? Karya Santosa. Juwata Karya Santosa. Oke, halo warga. Hari ini kita berada di lokasi galangan kapal Juwata Karya Santosa, yang mana galangan kapal ini ada 2 peruntukan ya. Yang pertama untuk sandaran, lokasi sandar beberapa kapal yang ingin sandar, dan yang lokasi yang di sana juga dalam satu lokasi yang sama. Ini ada juga untuk perbaikan kapal ataupun poles ya. Jadi ada 2 peruntukan. Saya agak kesini supaya dingin. Nah, jadi seperti yang kita lihat, untuk galangan kapal ini izinnya itu adalah 5 tahunan. Dan untuk galangan kapal di Juwata Karya Santosa ini berakhir sekitar bulan Juli. Oleh karena itu ini harus ada perpanjangan kembali, dengan salah satunya adalah membutuhkan salah satu dokumen, yaitu mengetahui camat atas status kepemilikan tanah di lokasi sesuai dengan galangan kapal ini berada. Dan memang yang kita ketahui, kalau untuk batas daripada galangan kapal ini memang tidak terlalu panjang ya, hanya dari sana mungkin tempat perbaikan kapal sampai kepada lokasi sandarnya kapal. Jadi tidak sampai ke pelabuhan feri sana. Namun di sini ternyata memang tidak hanya dari panjangnya garis pantai, garis daratan ini ya, tapi juga ada sewa perairan ke arah sana. Jadi setelah kapal ini sandar, maka kapal lainnya juga akan bisa sandar panjang ke belakang. Karena dari owner ataupun pemilik galangan ini itu membayar pajaknya itu 2. Yang pertama adalah untuk daratannya mereka bayar, yaitu namanya PBB, dan untuk perairannya mereka membayarkan yang namanya sewa perairan yang dilakukan setiap tahun untuk negara. Seperti itu. Dan saya bersama dengan Pak Norman, owner daripada galangan kapal ini, dan ini sudah perpanjangan keberapa nih Pak? Ini yang kedua, Bu. Ini yang kedua, artinya 5 tahun yang lalu ini baru dibuat dan sekarang
10 tahun yang lalu dibuat dan ini perpanjangan yang kedua. Dan memang untuk perpanjangan yang ini berbeda dengan perpanjangan di tahun sebelumnya. Kenapa? Karena saat ini harus ada salah satu dokumen yang melegalisasi daripada camat setempat untuk lokasi daripada status lokasi galangan kapal itu sendiri. Sehingga disinilah peran daripada camat untuk melakukan peninjauan terhadap lokasi galangan yang berada di kecamatannya dalam rangka untuk memastikan galangan itu sendiri sebelum dokumen ditandatangani oleh camat. Halo warga, bertemu lagi dengan Camat Tarakan Utara. Hari ini kita berada di lokasi galangan kapal Juwata Karya Sentosa milik Bapak Paul Norman. Ya, ownernya siapa Pak? Bapak kan ya? Bapak, oke. Dan ini berada di Kelurahan Juwata Laut ya. Jadi ini adalah salah satu dari galangan kapal yang berada di Kecamatan Tarakan Utara. Untuk apa Bu Camat datang ke sini? Ya, untuk melakukan peninjauan sebelum penandatanganan dokumen untuk status kepemilikan lahan. Yang mana di situ Camat hanya mengetahui sesuai dengan surat yang diterbitkan atau keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Laut ya. Jadi memang Camat harus menandatangani salah satu dokumen untuk syarat perpanjangan daripada galangan kapal. Yang mana galangan kapal ini diperpanjang setiap 5 tahun sekali. Dan salah satu dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen terkait dengan status kepemilikan lahan. Demikian warga, jadi kalau misalkan ada yang punya galangan, silahkan koordinasi dan kami siap untuk membersamai dalam rangka untuk penerbitan ataupun perpanjangan dokumen atas galangan kapal warga sekalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Oke, sampai bertemu lagi. Siap, sukses selalu ya. Kita belum ada foto bersama loh. Kita foto bersama.